Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita mau bercerita tentang resiko persalinan sesar. Mungkin di sini ada Mams yang mau lahiran sesar nih. Mau tahu video lengkapnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Jadi persalinan sesar itu dilakukan atas ada dua indikasi. Indikasi ibu dan indikasi si janin. Indikasi ibu contohnya ibunya nih punya penyakit tertentu seperti kayak preeklamsia atau placenta previa, letak plasentanya di bawah, atau HIV, itu biasanya disarankan untuk melakukan operasi sesar. Bisa juga buat ibu-ibu yang panggulnya sempit nih. Nah, itu nggak akan bisa lahiran normal, itu akan selamanya harus disesar. Atau si ibu ini punya riwayat sesar sebelumnya. Biasanya ini juga masuk ke dalam indikasi sesar. Yang sekarang ini sering terjadi adalah ibu-ibu yang takut sakit. Nah, ini juga masuk dalam indikasi sosial, di mana biasanya dokter melakukan operasi sesar atas indikasi sosial ini. Nah, kalau indikasi janin, itu bisa diakibatkan satu, contohnya bayinya besar banget nih, janinnya nih, gede banget, ukuran berat badannya itu 4 kilo lebih, itu bisa dilakukan operasi sesar. Atau bayinya ini denyut jantungnya nggak bagus, kita istilahkan dengan istilah gawat janin. Itu juga harus dilakukan operasi sesar segera. Atau bisa juga kalau bayi-bayi yang punya letak yang tidak normal. Maksudnya kan si janin di dalam rahim ini letaknya tuh kepalanya di bawah. Ini dia contohnya letaknya sungsang atau melintang. Bisa melintang ke kiri atau ke kanan. Itu juga nggak akan bisa lahir normal sehingga harus dilakukan operasi sesar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada yang namanya indikasi sosial. Dalam hal ini mungkin si ibu hamil ini dia takut nyeri. Dia nggak tahan nyeri. Gampangnya seperti itu deh. Dok, saya udah nggak tahan nyeri dari kecil, dari remaja saya nyeri dikit aja nggak kuat. Nah, itu apa boleh buat? Itu bisa kita lakukan operasi sesar. Sesar atas indikasi sosial seperti itu. Jadi resiko persalinan sesar itu sama dengan resiko-resiko operasi lainnya. Pasti ada yang namanya resiko perdarahan, resiko infeksi, bisa terjadi juga trauma. Trauma itu umumnya perlukaan akibat ya mungkin ada tindakan penyayatan atau penjahitan pada usus, pada kandung kemih, itu bisa saja terjadi. Walaupun dokter itu biasanya sudah punya keterampilan untuk meminimalisir hal-hal itu. Untuk pencegahan resiko-resiko yang mungkin terjadi pada saat persalinan sesar, biasanya dokter dan tim sudah menyiapkan serangkaian persiapan. Tentunya salah satu pemeriksaan lab darah. Jadi kalau contohnya nih, hemoglobinnya agak rendah, biasanya dokter sudah menyiapkan yang namanya darah untuk ditransfusikan kepada pasien jika diperlukan. Itu salah satunya. Bisa juga dengan dokter anestesi menanyakan riwayat-riwayat pasien sebelumnya nih. Dia ada riwayat sakit apa, ada riwayat sakit asma dan lain sebagainya, sehingga obat-obat yang diberikan pun disesuaikan untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. Untuk kasus-kasus tertentu, contohnya bagi ibu yang mengalami diabetes mellitus dalam kehamilan, apakah dia harus dilakukan sesar? Bisa dilakukan sesar tentunya, tetapi dengan serangkaian persiapan. Makanya persiapan-persiapan kayak kita mengontrol gula darahnya itu sangat penting. Karena kan tidak mungkin kita melakukan tindakan operasi dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol karena akan membahayakan pasien itu sendiri. Biasanya pasien yang akan menjalani operasi sesar itu pasti dilakukan yang namanya puasa. Tujuannya supaya lambungnya tidak terlalu berisi sehingga kalau dia dibius, walaupun memang biusnya setengah badan, resiko mual dan muntah pada saat operasi di tengah-tengah pembiusan itu menjadi minimal. Bayangkan dong kalau lagi berbaring, tahu-tahu pengen muntah itu kan agak setengah mati ya, dan takutnya nanti malah kalau muntah terus ketelan lagi kan malah tidak nyaman dan membahayakan pasien. Terus kedua, biasanya kita menyarankan pasien tuh untuk membersihkan badannya atau mandi dengan cairan atau sabun antiseptik untuk meminimalisir resiko-resiko infeksi pasca operasi seperti itu. Walaupun memang ada kasus-kasus tertentu nih, contohnya operasi sesar secara emergency. Itu kadang-kadang kan biasa tidak puasa, kadang-kadang belum sempat mandi pasiennya ya kan, maksudnya dimandikan khusus dengan sabun antiseptik, tetapi itu pun pasti ada pencegahannya.
biasanya dokter dan dokter anestesi akan memberikan obat-obat untuk meminimalisir mual muntahnya. Jadi obat-obat lambung biasanya dikasih. Kemudian untuk membersihkan perut dan organ-organ sekitarnya biasanya kita lakukan di kamar operasi atau di ruangan transfer tuh. Jadi dibersihkan rambut kemaluannya, dibersihkan dengan betadine dan alkohol untuk meminimalisir yang namanya infeksi tadi itu. Jadi pasca operasi sesar sama dengan operasi-operasi lainnya. Pasti biasanya luka jahitan itu ditutup sama yang namanya verban. Verban ini sekarang ini udah canggih nih, sudah ada verban yang istilahnya verban plastik. Sehingga pasien ketika pulang ke rumah tetap bisa mandi. Cuman memang kita hindari dulu lah kayak berendam di bathtub karena takutnya kan nanti air bisa masuk. Tapi kalau mandi guyur pakai shower gitu nggak ada masalah. Nah, verban inilah yang mungkin nanti akan diganti setiap minggu. Biasanya tergantung nih antara 2 minggu atau 3 minggu. Nanti dokter ngelihatnya bagaimana. Kalau lukanya udah sembuh, biasanya verban sudah bisa dibuka kurang lebih sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan pasca operasi. Biasanya pasca operasi sesar, pasien suka bertanya, "Dok, apa nih pantangannya? Apa yang boleh saya makan, apa yang nggak boleh saya makan?" Itu umum ditanyakan sama pasien. Kalau saya suka menyarankan bahwa pasien menghindari makanan-makanan yang berpotensi bikin alergi atau gatel, karena biasanya takutnya tuh nanti gatel di luka operasinya, dia garuknya pada saat tidur tuh si mams. Jadi bukan pada saat lagi melek gini ya, tapi pada saat tidur mungkin gatal-gatal dia garuk, nanti takutnya luka operasinya jadi nggak bagus. Kadang-kadang sebagian orang tuh bisa alergi terhadap udang, kuning telur, atau kepiting, seafood ya. Walaupun ada beberapa seafood tertentu, contohnya ikan laut dan putih telur, itu saya sarankan. Kenapa? Karena penyembuhan luka ini juga akan bagus kalau asupan protein itu maksimal bagi si pasien. Sehabis operasi sesar, biasanya pasien kita menyarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat-berat, apalagi olahraga. Itu disarankan hindari dulu. Sampai kapan? Setidaknya sampai buka verban. 2 atau 3 minggu pasca operasi. Biasanya setelah dia sudah buka verban, verbannya kering, dia udah mau mulai agak olahraga ringan. Boleh, tapi biasanya pun olahraga ringannya itu seputar kayak jalan. Mungkin jalan pagi seperti itu. Nah, kapan dia mulai olahraga yang sedikit lebih berat? Biasanya setelah melewati yang namanya masa nifas. Kurang lebih 6 minggu dari habis melahirkan. Nah, untuk pekerjaan rumah kayak gimana? Boleh saja. Kayak memasak, mencuci itu boleh-boleh saja. Cuman mungkin ada pekerjaan rumah yang agak lebih spesifik nih. Contohnya, mungkin ganti air galon nih. Nah, itu kan berat tuh. Takutnya otot perutnya terlalu kontraksi, nanti nyeri. Nah, kalau kayak itu kita hindari. Tetapi kalau mamanya ringan-ringan, kayak dia mau menyapu, cuci piring, setrika baju suami atau baju anak, itu boleh-boleh aja. Biasanya pasca operasi sesar, pasien pasti akan ditutup bekas jahitannya dengan yang namanya verban. Dan biasanya dokter menyarankan untuk mengganti verban atau kontrol 1 minggu 1 kali. Nah, tapi ada kalanya pasien nih belum 1 minggu verbannya kebuka. Kalau saya menyarankan kalau itu terjadi, jangan mandi karena nggak boleh kena air dan segera datang ke dokter besok untuk diganti verban yang baru. Atau kalau di verbannya itu kelihatan ada keluar cairan, entah darah atau cairan kekuningan, takutnya nanti ada yang belum sembuh. Daripada dia penuh sekali, walaupun belum jadwal kontrol minggu depan, sebaiknya pasien datang untuk dokter segera buka verbannya untuk merawat lukanya. Oke Mams, itu tadi semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Mams kepada saya atau kepada dokter kandungan. Semoga Mams suka ya, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini.